Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Maharani, NPM 251900235. Di sini saya dari kelas 11 A5. Saya akan mempresentasikan mata kuliah dari filsafat, penjas, dan olahraga. Baik, di sini saya akan merangkumkan beberapa filsafat pada pendidikan jasmani. Yang pertama itu, filsafat ilmu dalam perspektif pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, membentuk karakter bangsa yang kokoh dengan filosofi nilai luhur olahraga. Nah, olahraga merupakan bagian penting dalam kehidupan individu dan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Olahraga memberikan dampak positif terhadap perkembangan fisik, kognitif, psikologis, dan emosional, serta meningkatkan kualitas hidup. Secara global, kegiatan olahraga seperti Olimpiade diselenggarakan oleh negara-negara yang memiliki ONOC dan disetujui oleh IOC. Di Indonesia, sejarah mencatat bahwa Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama kali diadakan di Solo pada tahun 1948. PON berfungsi sebagai ajang silaturahmi antar daerah sekaligus upaya pemerintah untuk mempererat persatuan bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang dan golongan. Nah, salah satu upaya strategis dari pemerintah saat itu adalah dengan membentuk Gelora, Gerakan Latihan Olahraga Rakyat, yang kemudian berkembang menjadi Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI. Dari PORI inilah kemudian terbentuk Komite Olimpiade Republik Indonesia yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pada tanggal 9 sampai 12 September tahun 1948. Diselenggarakan PON, Pekan Olahraga Nasional, untuk pertama kalinya secara filosofi PON memiliki makna yang lebih mendalam dari sekedar ajang silaturahmi, yakni sebagai sarana untuk meningkatkan potensi olahraga nasional dan memperkuat nilai sosial masyarakat. Olahraga memainkan peran penting dalam mempromosikan pendidikan, hak asasi manusia, dan membentuk manusia modern. Gelora Gerakan Latihan Olahraga Rakyat dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata yang sebelumnya berperan dalam membentuk BPUPKI dan PPKI. Kemudian Gelora bergabung dengan Pusat Olahraga Bentukan Jepang, The Jawa Daikokai, dan berubah menjadi PORI. Menurut Johan Huizinga, dalam Homo Ludens mean the player, bermain adalah unsur penting dalam kebudayaan manusia yang mencakup semua aspek kehidupan. Bermain merupakan aktivitas bebas yang dilakukan di luar kehidupan sehari-hari dan bersifat tidak serius namun bermakna. Menurut Gilevi, permainan memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, dimotivasi secara intrinsik atau dilakukan karena keinginan sendiri. Yang kedua, melibatkan penangguhan sementara terhadap realitas dan menciptakan realitas alternatif. Yang ketiga, memiliki locus kontrol internal di mana pemain mengatur tindakan dan hasil permainannya sendiri. Aktivitas bermain olahraga dan kompetensi sangat penting dalam pendidikan jasmani karena membantu mengembangkan potensi manusia serta memenuhi kebutuhan alami untuk bergerak dan bersenang-senang. Filsafat olahraga menekankan pentingnya nilai estetika, moral, dan religius dalam aktivitas olahraga. Gerakan dan pengalaman khas dalam olahraga memberikan makna tersendiri bagi manusia. Istilah olahraga atau sports pertama kali digunakan di Inggris sekitar tahun 1440, berasal dari kata Latin deporter yang berarti menghibur diri sendiri. Mengintegrasikan filsafat olahraga dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui sikap berlatih dan berjuang dengan tekun semangat dan dedikasi. Perkembangan zaman dan modernisasi telah membawa perubahan besar terhadap nilai-nilai kehidupan, termasuk orientasi manusia dalam berolahraga. Nilai-nilai manusia berubah sesuai perkembangan zaman dan berkaitan dengan estetika, etika, dan humaniora. Aksiologi olahraga adalah cabang ilmu yang membahas nilai-nilai manusia dan pengambilan keputusan dalam olahraga. Bidang ini menekankan penggunaan logika dan matematika manusia untuk menjelaskan pola keputusan individu berdasarkan hierarki nilai. Aspek-aspek aksiologi olahraga. Yang pertama, moral konduk tindakan moral. Yang kedua, aesthetic expression, ekspresi keindahan. Yang ketiga, socio-political life, kehidupan sosial politik.
Fungsi sosial olahraga. Olahraga prestasi dapat mendorong integrasi etnis dan kelas yang berbeda, menanamkan nilai seperti fair play, menciptakan faktor positif, serta menumbuhkan kebanggaan nasional. Olahraga memiliki peran penting dalam membangun identitas nasional, memperkuat komunikasi internasional, serta memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Olahraga juga membantu menanamkan nilai-nilai moral dan sosial, menumbuhkan rasa hormat, tanggung jawab, kerjasama, dan penalaran moral. Aktivitas olahraga berkontribusi pada proses sosialisasi anak maupun remaja, melatih keterampilan sosial, serta memberi kontribusi terhadap kondisi fisik, psikologis, dan emosional masyarakat. Dalam era globalisasi, olahraga berperan penting menghadapi persaingan dunia. Nilai luhur seperti semangat, olimpiade, sportivitas, kerjasama, dan disiplin mencerminkan sikap positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebajikan dapat terlihat dalam olahraga seperti pada cabang dayung, voli, sepak bola, dan senam yang menumbuhkan semangat kerjasama, keindahan, estetika, dan kedisiplinan. Kebajikan praktis dibutuhkan untuk hidup baik, melibatkan keterampilan berpikir dan tindakan secara tepat demi mencapai tujuan hidup. Ini disebut kebajikan intelektual. Tujuan akhir dari tindakan baik manusia adalah kebahagiaan, yaitu kebahagiaan yang bersumber dari kebaikan dan kebajikan moral, bukan dari kesenangan atau kekayaan pribadi. Kebajikan berarti kesempurnaan dan tindakan untuk kebaikan manusia. Dalam konteks olahraga, kebajikan membentuk karakter dan kepribadian yang baik yang bermanfaat bagi atlet, pelatih, serta masyarakat umum. Olahraga memiliki peran penting dalam membangun sumber daya manusia atau SDM, serta membentuk karakter bangsa yang bijaksana dan dewasa. Hal ini sejalan dengan desain besar olahraga nasional (DBON) yang menekankan pentingnya pengembangan olahraga untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai melalui 3 pilar utama: olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi, yang bersama-sama menciptakan masyarakat yang sehat dan bugar. Nilai-nilai luhur dan kebajikan dalam olahraga harus diterapkan oleh masyarakat luas agar olahraga benar-benar bermanfaat. Namun, hal itu hanya dapat terwujud jika para pelaku olahraga memiliki teladan dan moral yang baik. Selain itu, dibutuhkan kebijakan dan program olahraga yang tepat, disertai komitmen dan konsisten dari semua pihak untuk mewujudkan tujuan DBON, yaitu membentuk manusia Indonesia dengan karakter sportif, bersemangat, berani bersaing, dan tangguh, sebagaimana dicontohkan oleh atlet besar seperti Muhammad Ali. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Oke, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.